Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah termodinamika metalurgi masih pada modul 02 hukum pertama termodinamika. Kita sekarang akan memasuki segmen yang kelima. Entalpi pembentukan. Sebelumnya kita sudah melihat apa itu definisi dari entalpi. Entalpi itu sama dengan U plus PV. Entalpi yang kita pelajari sebelumnya adalah entalpi yang digunakan untuk memanaskan suatu benda. Dari temperatur tertentu kita akan panaskan pada temperatur tinggi, berapa energi yang dibutuhkan, berapa entalpi yang dibutuhkan, berapa Q yang dibutuhkan, terutama untuk tekanan tetap. Jadi entalpi ini muncul pada tekanan tetap. Data yang digunakan adalah data CV. Sekarang kita akan lihat mengenai entalpi pembentukan. Semua benda itu terbentuk, ya, punya energi dalam, punya P, punya V. Berapa entalpinya? Itu yang akan kita lihat sekarang ini. Sama seperti energi dalam, perubahan entalpi dari suatu material diberikan seperti di bawah ini. Hanya keadaan akhir dan keadaan awal. Jadi delta H itu sama dengan H2 dikurang dengan H1. Sama seperti energi dalam, entalpi tidak dapat didefinisikan dalam harga mutlak. Bahkan pada temperatur 0 sekalipun, 0 Kelvin, material masih mempunyai energi. Energi dalam, tidak ada yang tahu dari suatu benda. Anda punya suatu benda seperti ini. Ditanyakan, apakah Anda tahu berapa energi dalamnya? Tidak ada yang tahu. Ya, hanya Tuhan sebagai pencipta dari alam semesta ini yang maha tahu, yang tahu berapa energinya. Tapi sebagai manusia, tidak ada yang tahu. Semua makhluk hidup, semua benda yang ada di dunia ini, semua punya energi dalam. Entalpi sama dengan energi dalam ditambah dengan P dikali dengan delta V atau PV. Jika energi dalam kita tidak tahu dari suatu benda, tentu saja entalpi juga kita tidak akan tahu harga mutlaknya. Karena tidak tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Kita lihat berikutnya. Untuk lebih memudahkan mengenai entalpi ini, makanya disarankan untuk menggunakan keadaan reference, keadaan sebagai acuannya untuk material. Dan biasanya untuk memudahkan, kita katakan bahwa entalpinya sama dengan 0 pada keadaan dia reference. Jadi kita tentukan saja bahwa dia entalpinya sama dengan 0. Acuannya di situ. Karena kita tidak tahu berapa harga mutlaknya. Acuan ini yang umum digunakan untuk unsur-unsur ya, sekali lagi unsur-unsur dalam keadaan kesetimbangan pada temperatur 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan 1 atm. Jika kita punya unsur pada temperatur 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin di sini dan tekanannya 1 atm. Kenapa 1 atm? Karena kita tinggal di lingkungan sekarang ini yang 1 atm. Artinya dia dalam keadaan referensinya. Artinya apa? Entalpinya sama dengan 0. Jadi dikatakan sama dengan 0 sebagai acuannya karena kita sebagai manusia tidak tahu berapa harga entalpinya. Contoh di sini dikatakan bahwa selain unsur, kalau unsur jelas, contoh yang lain, oksigen dalam bentuk O2, kalau misalkan dia temperaturnya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, entalpinya sama dengan 0. Karena dia di alam kita bisa menemukan oksigen dalam bentuk O2. Tidak pernah atau jarang sekali, tidak pernah atau sulit mencari oksigen dalam bentuk monoatomik. Pada saat Anda bernafas, menghirup O2. N2 juga sama. Pada saat N2, ya, kemudian dia temperaturnya 25 derajat Celcius, dia tekanannya 1 atm, entalpinya sama dengan 0. Besi, 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, entalpinya sama dengan 0. Itu adalah sekali lagi definisi. Kenapa itu didefinisikan? Contoh ya, contoh. Kita berjalan dari Bandung ke Jakarta, masuk ke dalam satu tol. Ya. Di situ akan muncul 0 km. Supaya tahu bahwa jarak dari situ ke sana itu berapa. Itu gunanya acuan. Bayangkan kalau misalnya nolnya tidak ditentukan, kita tidak tahu
Jarak dari Bandung, Jakarta juga kita bisa tidak tahu. Untuk Indonesia saja, kita harus menentukan titik nolnya. Di atas bumi yang panjang ini, diameternya yang luas ini, yang panjang diameternya ya, kita juga harus menentukan Indonesia ini kilometer nolnya ada di mana. Acuan nol dari mana. Dari situ kita bisa tahu, dari sini, jaraknya ke sini, dan seterusnya gitu ya. Nah, contoh yang lain, ini mohon maaf ini, Teteh, AA, mohon maaf nih fotonya diambil, mohon maaf sekali ya. Di sini, katakanlah manusia tidak bisa menentukan tinggi total dari orang ini. Tidak bisa menentukan tinggi totalnya. Sama seperti kita tidak bisa menentukan harga mutlak dari entalpinya. Kita tidak tahu. Yang bisa ditentukan hanya perbedaannya. Ya, di sini kalau misalnya dilihat, kalau misalnya diambil sebagai acuannya lah si TT ini, artinya Mas yang di sebelah itu lebih tinggi A dibandingkan dengan TT ini. Atau kebalikannya, kalau misalkan Mas itu dijadikan sebagai acuan, si TT ini lebih rendah minus A dibandingkan dengan si Mas itu. Itu gunanya acuan. Sebenarnya dia punya tinggi masing-masing, ya, masing-masing punya tinggi, tapi sekali lagi ini diasumsikan bahwa kita tidak bisa mengukur ketinggiannya. Ya, hanya bisa dilihat hanya selisihnya. Nah, itu definisi dari entalpi yang akan kita lihat di yang berikutnya. Karena unsur itu didefinisikan dia mempunyai entalpinya sama dengan 0, setelah itu memudahkan untuk melihat senyawa. Senyawa tentu saja tidak sama dengan 0. Tapi kalau misalnya unsur, dia sama dengan 0. Kenapa unsur sama dengan 0? Definisi. Contoh di sini, entalpi dari karbon sebagai grafit, temperaturnya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, entalpinya sama dengan 0. Jika unsur-unsur diasumsikan entalpinya itu sama dengan 0 dalam keadaan referensinya, maka senyawa-senyawa yang terbentuk dari unsur-unsur tersebut, entalpinya tentu saja tidak sama dengan 0. Punya harga tertentu. Untuk menjelaskan, kita lihat kasus di bawah. Karbon dan oksigen. Dua-duanya dimasukkan ke dalam suatu sistem, reaktor. Karbon punya entalpi sama dengan 0. Kenapa 0? Definisi, seharusnya dia punya harganya. Tapi manusia tidak bisa mengukur. Belum bisa mengukur. Oksigen juga sama. Dia didefinisikan dalam keadaan referensinya pada temperatur 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Dia juga punya entalpi, tapi entalpinya sama dengan 0. Kenapa 0? Didefinisikan, diasumsikan. Ya, karena belum bisa mengukur mutlaknya. Dimasukkan ke dalam suatu reaktor, terjadi reaksi di sini. Reaksi ini pasti menghasilkan panas. Orang bisa mengukur berapa panas yang dihasilkan. Misalkan dengan menggunakan bom kalorimeter. Tahu bahwa energi yang dihasilkan adalah minus 93,5 kilojoule per mol karbon atau per mol oksigen atau per mol CO2 yang dihasilkan. Nah, sekarang ini punya siapa ini Ki ini? Energi ini punya siapa? Apakah punya dia, punya karbon, punya oksigen, atau punya CO2? Karena karbon itu diasumsikan entalpinya sama dengan 0, ini juga entalpinya sama dengan 0, maka semua energi ini, ya, kalau misalnya dikeluarkan, dikembalikan ke temperatur 298 Kelvin, tekanannya 1 atm, maka semua energi ini adalah punya atau milik dari CO2. Itu disebut dengan entalpi pembentukan dari CO2. Untuk unsur, entalpinya sama dengan 0, tapi untuk senyawa, kecuali molekul ya, kecuali oksigen dan nitrogen, entalpinya tidak sama dengan 0. Ada harganya. Dan biasanya harganya negatif, umumnya ya, tapi tergantung juga. Kalau misalnya dia pembakaran, itu pasti harganya negatif. Kenapa negatif? Artinya kalau misalnya kita lihat kembali sistem dan lingkungan, positif key-nya kalau misalnya dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Negatif itu artinya dari sistem keluar ke lingkungan. Itu negatif. Artinya dia reaksinya adalah reaksi eksotermik. Kita menggunakan hukum pertama termodinamika untuk sistem yang terbuka. Kembali ke gambar sebelumnya sebentar. Jadi, mohon maaf. Jadi ini, kembali ke sini. Ini adalah sistem di mana karbon dan oksigen masuk terus-menerus ke dalam suatu reaktor. Terjadi proses pembakaran di sini.
kemudian terjadi pembentukan dari CO2. Hukum pertama termodinamika untuk sistem yang terbuka, Q plus W, di sini juga diasumsikan tidak ada perubahan energi dalam karena prosesnya berlangsung kontinu terus-menerus gitu ya. Jadi sistem ini tidak lagi terjadi perubahan sebagai fungsi dari waktu. Itu dikatakan di sini diasumsikan sehingga dalam keadaan tunak, Q plus W itu sama dengan entalpi yang keluar dikurang dengan entalpi yang masuk. Karena ini diasumsikan reaktor ini tidak terjadi proses pengembangan. Jadi dibuat reaktornya yang kuat, yang tangguh, sehingga tidak ada perbedaan volume. Volumenya tetap. Terjadi reaksi pembentukan CO2, kalau misalnya kita bakar di atmosferik seperti ini, ya jelas ya. Kita bakar, terjadi perubahan volume, dia mengembang. Proses yang bersamaan juga terjadi proses perpindahan panas, menghasilkan panas. Tapi ini diasumsikan bahwa reaktornya benar-benar tidak ada terjadi perubahan volume di situ, sehingga tidak ada kerja yang dilakukan, hanya Q saja. Q itu sama dengan H yang keluar, dikali dengan massa yang keluar, dikurang dengan H yang masuk, dikali dengan massa yang masuk. Untuk reaksi C plus oksigen menghasilkan CO2, kita ketahui bahwa ini adalah yang keluar, ini masuk ke yang keluar di situ, kemudian karbon dan oksigen masuk ke sini, ke HI dan MI. Kita substitusi, jadinya seperti ini. Kemudian yang ini, itu harganya minus 395,5 kilojoule, dia prosesnya exothermic, itu sama dengan HCO2 dikurang dengan HC dikurang dengan H oksigen. Sesuai dengan definisi sebelumnya, karena karbon kita tidak bisa mengukur berapa entalpi mutlaknya, oksigen juga sama, maka diambil dia itu dalam keadaan referensinya di temperatur 25 derajat Celcius dan juga tekanannya 1 atm, sehingga entalpi dari karbon dan entalpi dari oksigen itu sama dengan 0. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa entalpi dari CO2 itu sama dengan minus 393,5 kilojoule. Ini disebut dengan entalpi dari pembentukan CO2. Entalpi, perubahan entalpi negatif, artinya panas itu dihasilkan exothermic. Perubahan entalpi positif, tapi di sini negatif ya, dibutuhkan energi dari luar. Kita lihat kembali ke tabel yang mungkin Anda sudah pernah atau sering melihatnya. Di tabel di situ dibuat entalpi, entropi, dan biasanya ada CP dan lain-lain ya, diteruskan. Ini kalau misalnya dilihat hanya entalpi dan entropi, kita lihat satu persatu. Ag, entalpinya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia unsur dan entalpinya di 25 derajat Celcius, di tekanannya 1 atm. Entropi tidak, kita akan lihat nanti. Entropi itu punya harganya dan semuanya positif. Kemudian Ag2O. Ag2O tentu saja dia punya harga entalpinya, karena reaksi antara Ag dan oksigen, reaksinya adalah reaksi menghasilkan panas, minus 30,5. Anda lihat semua di sini, kalau misalnya dia unsur semuanya, dia 0. Semua entalpinya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sesuai dengan referensinya. Didefinisikan oleh manusia, bahwa entalpinya sama dengan 0. Dikatakan oleh manusia bahwa saya tidak tahu harga entalpinya. Saya anggap aja dia sama dengan 0, supaya mudah. Gitu. Kemudian yang oksida, itu selalu, atau yang senyawa, itu selalu ada harga dari entalpinya. Dan semua harganya minus. Karena Anda lihat di sini nikel itu sama dengan 0, tetapi kalau misalnya nikel oksida itu sama dengan minus 20,6. Kalau misalnya Anda punya reaksi seperti ini mengulang kembali apa yang Anda sudah ketahui sebelumnya, dari reaksi CH4 plus 2 oksigen menghasilkan CO2 tambah 2 H2O. Tentu saja Anda harus punya berapa entalpi dari H2O, berapa entalpi dari CO2, berapa entalpi dari oksigen, berapa entalpi dari CH4. Ini sama dengan 0 ya. Ini yang Anda harus cari datanya. Dari situ kita bisa menghitung berapa sih entalpi dari reaksi ini sama dengan produk dikurang dengan reaktan. Jadi H itu sama dengan seperti yang di bawah ini. Kalau misalnya kita lihat, ini H reaksi ini minus 393,5 ditambah 2 kali minus 241,8 minus 62,3 sama dengan minus 814,8 kilojoule per mol pada temperatur 298 Kelvin. Datangnya dari mana persamaan ini? Tidak lain adalah dari hukum pertama termodinamika yang sudah dibahas sebelumnya. Dari sini datangnya, jadi produk dikurang dengan reaktan, W itu sama dengan 0, artinya dianggap bahwa volume tidak berubah, dan Q saja yang dipertimbangkan, Q ini sama dengan H pembentukan tadi. Jadi H itu sama dengan output dikurang dengan input. Jadi kalau misalnya orang tanyakan ini dari mana datangnya,
Persamaan seperti ini dari hukum pertama termodinamika dianggap dia dalam keadaan tunak, kemudian tidak ada perubahan volume. Sehingga Q itu sama dengan entalpi dari yang keluar dikurang dengan entalpi dari yang masuk. Eksotermik dan endotermik. Gambar ini sudah sering muncul dan bukan hal yang baru bagi Anda. Anda melihat di sini ada dua sistem. Yang pertama adalah manusia. Manusia kerjanya adalah membakar karbohidrat. Karbohidrat plus oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi yang keluar dari hidung manusia, dan biasanya agak basah ya, kalau misalnya Anda pagi-pagi menghembuskan ke udara gitu, ada keluar uap gitu. Itu tidak lain yang keluar adalah H2O, selain CO2 yang keluar dari hidung Anda. Reaksi yang dilakukan oleh manusia ini reaksi eksotermik. Reaksinya adalah reaksi menghasilkan panas. Anda bisa merasakan panas tersebut kalau misalnya Anda duduk dalam kelas seperti ini yang agak crowded, agak banyak orang di situ ya, ramai. Anda duduk di tengah-tengah di sini, pasti Anda merasakan panas. Dibandingkan dengan Anda duduk sendiri, itu lebih dingin dibandingkan dengan duduk di tengah-tengah orang ramai seperti ini. Mengapa? Karena semua orang yang duduk di sini adalah kerjanya membakar, termasuk yang berdiri di sebelah sana, kerjanya membakar. Reaksi pembakaran yang dia lakukan adalah reaksi menghasilkan panas. Dan panasnya itu kerasa di lingkungan. Dia semua akan memindahkan panasnya ke lingkungan. Ya, sehingga lingkungan juga terasa panas. Anda juga harus kipas-kipas gitu ya, karena panas kalau misalnya duduk seperti ini. Berbeda dengan tumbuhan, di tumbuhan, reaksi yang terjadi adalah kebalikan dari manusia. Tumbuhan reaksinya adalah mengambil kembali CO2 yang dari atmosfer, kemudian dia butuh air makanya tumbuhan ini harus diseram, CO2 plus H2O menghasilkan karbohidrat plus oksigen. Dia mengeluarkan oksigen. Reaksi yang terjadi kebalikan. Kalau misalnya manusia mengeluarkan panas ke lingkungan, tumbuhan menyerap panas. Reaksinya adalah reaksi endotermik. Manusia eksotermik. Ya, ini jelas ini. Karena reaksinya adalah reaksi endotermik, dia akan menyerap panas dari lingkungan ke dia. Ya. Apa yang terjadi? Lingkungan itu menjadi dingin. Karena dia menyerap panasnya. Kalau misalnya panas Anda sudah serap, kalau misalnya Anda tidak percaya, Anda masuk ke hutan yang lebat, ya dimanapun hutan itu, Anda akan merasakan dingin. Dimanapun kita berada, kalau misalkan ada pohon, ada tumbuh-tumbuhan, kita akan merasakan dingin dibandingkan dengan orang seperti ini. Ya, karena reaksinya adalah reaksi endotermik. Dia akan menyerap panas yang ada dalam lingkungan. Dari lingkungan dia akan menyerap semua panas. Makanya yang harus kita lakukan di dunia ini supaya kita hidup lebih nyaman, ya termasuk di kota-kota besar, tanam pohon. Tanam pohon dimanapun Anda berada. Kegunaan dari Anda menanam pohon, yang pertama, dia akan mengambil CO2 dari atmosfer, setelah itu dia akan mengeluarkan oksigen. Yang kedua, dia juga akan membuat lingkungan itu menjadi dingin. Ya, Bandung ini terasa panas saat ini karena banyak manusia itu bernafas, manusia ini menghasilkan panas, ya. Kemudian Anda lihat motor juga bernafas, Anda bakar bensin, bernafas, menghasilkan CO2, karena dia bernafas, dia bisa jalan ya, seperti makhluk hidup, juga menghasilkan panas, mobil, dan lain-lain, reaksi pembakaran. Orang masak di dapur, kita membangkitkan listrik dengan menggunakan PLTU, batu bara dibakar, minyak dibakar, gas dibakar, itu semuanya panasnya lari ke lingkungan. Sehingga temperatur lingkungan ini atau temperatur bumi ini tidak akan pernah turun. Dia akan terus naik. Karena hampir semua aktivitas manusia di muka bumi ini adalah reaksi atau menghasilkan panas. Ditambah lagi dengan matahari yang mengirimkan energinya ke permukaan bumi yang terus-menerus. Itu juga akan menyebabkan temperatur dari muka bumi ini menjadi panas. Hanya dia satu-satunya yang bisa menurunkan temperatur dari muka bumi. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda memahami kuliah termodinamika, memahami reaksi endotermik dan eksotermik, aplikasi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ini contohnya. Untuk membuat dunia ini menjadi adem, menjadi dingin, dan juga CO2 juga bisa diserap oleh dia, berbanyaklah tanam pohon. Jangan Anda tebang pohon. Terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sebelum saya tutup, resumenya adalah
Kita lihat baru saja mengenai entalpi dari benda. Sebelumnya, mengenai kapasitas panas, kita lihat berapa sih entalpi yang dibutuhkan pada saat benda ini dipanaskan. Pada saat benda dipanaskan, berapa entalpinya. Itu kita bicara mengenai kapasitas panas. Yang baru saja kita lihat, itu adalah entalpi dari benda. Dia punya entalpi. Ya. Kemudian, pada saat dia membentuk yang lain, dia punya entalpi. Karena benda ini, atau unsur, kita tidak tahu berapa entalpinya, entalpi mutlaknya, manusia mengasumsikan bahwa entalpi dia sama dengan 0, itu memudahkan. Rasanya dia bereaksi dengan yang lain, itu akan mudah untuk dilihat. Terjadi proses perubahan panas, baik dia eksotermik, mengeluarkan panas, maupun endotermik, menyerap panas. Kita tahu entalpi dari material yang baru ini. Dengan mengasumsikan bahwa unsur-unsur yang tadi yang membentuknya adalah sama dengan 0. Kalau misalnya senyawa, tetap ada harga entalpinya. Demikian akhir dari segmen yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.